Nah, kalau tidak tahu bahwa itu ujian dari Allah Ta'ala, berarti dia tidak bersandar pada Allah Ta'ala. Dia hanya bersandar kepada teknik dia. Dia hanya bersandar kepada pola berpikir dia. Keberuntungan yang sangat besar dalam hidup ini, selain manusia yang bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah sampai kita sebagai manusia menjadi lupa diri, bersandar kepada selain Allah. Janganlah takut masalahmu tidak mendapat penyelesaian yang baik. Jadikanlah Allah satu-satunya tempatmu bersandar, karena segala yang terjadi di hidup ini tidak luput dari Allah yang Maha Kuasa. Bagaimana kita dapat meneguhkan iman dan bersandar kepada Allah semata? Temukan jawabannya hanya di Siraman Kolbu, Sejukkan Hati. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Siraman Kolbu dimanapun berada, bersama saya Ustadz Abi Gifran. Mudah-mudahan pagi ini kita semua diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Setiap orang pengen beruntung, maka nggak ada lain kalau pengen beruntung harus bersandar kepada Allah. Nah, tema kita pagi ini adalah bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah, la haula wa la quwata illa billah. Hidup ini adalah sesuatu perjalanan panjang yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan kita makhluk yang paling mulia di atas makhluk yang lain. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dalam Al-Qur'an, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwasanya ketika kita hidup di dunia ini tidak ada lain tugas yang pertama adalah bagaimana kita menjalani kehidupan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita beribadah, apalagi dalam sholat, teruntai kalimat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Saat di dalam ibadah, saat di dalam kehidupan, saat di dalam menjalankan segalanya, kita beriktikad kepada Allah bahwa sholat kita, ibadah kita, hidup kita, mati kita, semuanya ada berjalan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun terkadang banyak orang yang mereka berucap niat ibadah, yang mereka sujud kepada Allah, tapi dalam konteks aslinya, aplikasi dalam kehidupannya, mereka malah jauh dari Allah. Banyak orang yang ibadah tapi tidak pernah sabar. Banyak orang yang mereka sujud tapi marah-marah. Banyak orang yang mereka berzikir tapi mereka malah putus asa dari rahmat Allah. Sehingganya antara batinnya, antara ibadahnya tidak sesuai dengan apa yang dilakukan dalam kehidupannya. Bagaimana dia akan mendapatkan ketenangan? Bagaimana ia akan meraih kebahagiaan? Bagaimana ia akan mendapatkan kesucian daripada jiwa? Manakala Allah tidak menjadikan sandaran dalam kehidupannya. Sehingga tidak sedikit di antara hamba Allah yang mereka gagal dalam menjalani kehidupannya. Diuji oleh Allah, bukan malah dekat, mereka malah mendekati perdukunan. Mereka malah mendekati ahli nuzum. Mereka malah mendekati hal-hal yang malah menjauhkan mereka kepada Allah. Dan perbuatan-perbuatan itu sungguh sebetulnya kata Rasul, qaswatul qulub, akan memperkeras hatinya, akan membuat dia makin jauh kepada Allah. Sehingga dalam apapun ujiannya, dalam apapun kondisinya, ketika seseorang sudah tidak bersandar kepada Allah, maka yang akan terwujud dalam hidupnya hanya keputusasaan, hanya penyesalan, hanya meratapi daripada nasib yang dia lakukan. Bahwa Allah ingatkan kepada kita, la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan pernah merubah satu seseorang, satu kampung, satu kaum, pribadi manusia kalau dalam dirinya tidak ada niat untuk berubah. Mudah-mudahan dari tausiah ini bisa memberikan
ilmu untuk kita semua, wawasan untuk kita semua, agar adalah apa? Bahwa hidup ini kita butuh sandaran, dan sandaran yang abadi tidak ada lain melainkan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pagi ini alhamdulillah saya akan mendampingi kembali guru kita Al-Ustaz Danu dalam program Siraman Kolbu, Sejukan Hati. Alhamdulillah ketemu lagi Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustaz? Alhamdulillah. Cerah banget Pak Ustaz. Ijo-ijo sama Pak Ustaz. Iya, sama. Alhamdulillah. Pemirsa, insya Allah setelah ini Pak Ustaz Danu akan langsung berinteraksi dengan narasumber. Yang dimana narasumber hari ini dia punya satu keluhan yang luar biasa. Seperti apa keluhannya? Jangan lupa sebentar lagi hanya di Siraman Kolbu, Sejukan Hati. Kembali lagi di Siraman Kolbu, Sejukan Hati. Pak Ustadz, nah saya mau tanya nih Pak Ustadz. Yeah. Nyambung dari tema yang tadi kita bahas. Sebetulnya nih orang kalau ngomong tentang masalah bersandar itu mudah. Bisa semua orang. Bisa Ustadz ya, semua orang. Semua. Sangat ringan ini. Ya, Tapi ringan. yang saya mau tanyakan nih, aplikasi dalam kehidupan bersandar kepada Allah itu seperti apa Pak Ustadz? Jadi bersandar pada Allah Ta'ala itu betul-betul tidak menduakan Allah salah satunya. Jadi Allah itu betul-betul tujuan kita, tempat kita sandar. Kita kasih contoh umpamanya begini. Kalau seseorang itu kesulitan, dia sholat. Kan gitu ya. Siapa Ustadz? Dia sholat. Nah pada waktu nanti keinginannya dikabulkan oleh Allah Ta'ala, biasanya sudah mulai kendor. Niatnya yang ada dalam hati itu mulai kendor. Walaupun dia sholat, walaupun dia meminta, memohon, dia biasanya mulai kendor. Nah, Kendor ini lemah gitu. kendor ini lemah. Nah, sehari-hari biasanya itu kalau sudah dalam kondisi kerja umpamanya. Contoh, orang muslim dia dalam pekerjaan bersandar pada Allah Ta'ala. Bersandar pada Allah Ta'ala itu berarti dia harus paham ujian-ujian yang akan diberikan oleh Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya. Ujian Allah itu apa? Seorang muslim yang ikhtiar, ujian dari ikhtiar itu satu, dikabulkan ikhtiarnya berarti mendapatkan rizki. Harta nih. Iya, betul. Itu kan ujian juga. Nah biasanya pada saat dia berdoa, pada saat dia sholat, pada saat dia berpuasa, pada saat dia itu membaca Quran, bolehlah. Dia bisa lillahi ta'ala. Tetapi pada saat dikabulkannya doanya dia, mulai dia ada kebanggaan. Nah, di titik itu jangan Nah, sampai di titik salah, ini biasanya banyak salah. Oh iya Ustaz. Ya, kemudian kalau itu diberi nikmat melalui harta. Nah, kalau mamanya dia itu apa yang dia kerjakan ikhtiar itu kemudian keluar dari garis, tidak sesuai dengan yang diinginkan. Banyak kalau yang ini tidak sesuai gitu ya. Nah, di sini mulai ngomel, marah. Kalau dia punya bawahan, marah kepada bawahan. Kan gitu nih. Pokoknya harus begini, enggak ini. Nah, dia marah. Kenapa harus marah? Karena tidak sesuai dengan keinginan. Nah, kalau tidak sesuai dengan keinginan, dia tidak tahu bahwa itu salah satu ujian. Benar. Nah, kalau tidak tahu bahwa itu ujian dari Allah Ta'ala, berarti dia tidak bersandar pada Allah Ta'ala. Dia hanya bersandar kepada teknik dia. Dia hanya bersandar kepada pola berpikir dia. Dia bersandar pada program dia. Walaupun program itu boleh, tetapi kita harus pada ada Allah. Nggak bisa kita tuh yakin dengan program begini ini, itu pasti jalan. Enggak, masih ada Allah. Jadi semuanya atas izin Allah, Bos. Semuanya atas izin Allah sebenarnya. Dia bersandar pada Allah Ta'ala itu serius. Jadi kita program, kemudian kita udah rapat, kemudian kita jalankan. Kalau memang itu belum saatnya, Allah yang memberikan. Ya, kayak umpamanya acara TV. Acara TV itu banyak nanti yang suka, banyak yang kadang-kadang kemana, itu juga Allah yang ngatur. Bukan kita yang ngatur. Kalau kita yang ngatur, kita jadi Tuhan-Tuhanan nanti. Iya, jadi kita ngambil hak Tuhan. Kita mengambil hak Tuhan, benar ya? Benar, nah, ini yang tidak boleh. Nah, itu dosa. Itu berarti mensekutukan Tuhan dengan kita. Tidak boleh itu. Nah, inilah bersandar pada Allah kelihatannya gampang. Tetapi pada saat kita itu menjalankan, itu kesulitan. Dia itu mamanya bilang sayang sama istrinya karena Allah. Istrinya salah sedikit atau agak dikit banyak, dia marah. Ini nggak bersandar pada Allah.
Dia bersandar pada nafsunya. Ngegerundel gitu. Ngegerundel kan gitu. Nah, ini sama sebenarnya. Jadi pada saat bersandar pada Allah Ta'ala itu betul-betul serahkan. Kalau sudah ikhtiar, tawakallah kepada Allah Ta'ala. Kan begitu. Kalau mamanya ada, mamanya yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan keinginan kita, ya sabar, ditunggu. Allah itu Khalik, pencipta kita, bukan pembantu kita. Benar. Bukan kita dengan program yang kita berikan itu terus Allah ngabulin. Ya belum tentu. Lawang yang nonton acara TV, yang ngerjain, yang marketing, semua dari pekerjaan-pekerjaan kita itu kan Allah yang menentukan. Ya, semuanya. Coba kita lihat. Semua di dunia itu memprogram untuk ekonomi negara masing-masing. Ada satu aja namanya COVID-19 saja selesai. Runtuh. Yang kemarin kita bilang nanti turun COVID yang lebih besar, banyak yang meninggal. Benar. Padahal itu dari awal sudah kita ceritain. Sama seperti itu. Nah, bersandarlah pada Allah Ta'ala. Yakin kalau kenapa orang yang divaksin COVID meninggal? Karena dia sombong. Kalau udah divaksin merasa COVID itu nggak dapat. Kenalah dia. Nah, Allah tidak bisa seperti yang kita inginkan. Nah, itu sama. Bersandar pada Allah Ta'ala itu serahkan, tawakal pada Allah. Hasilnya itu enak atau hasilnya itu kurang enak atau hasilnya tidak enak, itu dari Allah. Masya Allah. Luar biasa, Pak Ustadz. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan gambaran kita akan kembali ke jalan Allah Ta'ala. Terima kasih Pak Ustadz. Masya Allah, sejuk Pak Ustadz. Tentrem hati saya dengar Pak Ustadz. Masya Allah. Ini pemirsa, jadi kita harus bisa ngamatin. Ujian dan kesenangan semua datang dari Allah. Jangan sampai ikhtiarnya benar. Pas akhir ending hasil, jangan sampai kita malah tidak bersandar kepada Allah. Mudah-mudahan makin kuat sandaran kita kepada Allah.